Perkenalkan, nama saya Ade Luis Vistuba. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya akan membawakan materi tentang ikatan ionik. Dan teman saya bernama Ayub Yusya Kemang. Di sini saya akan membahas tentang ikatan kovalen. Dan saya Martin Molina, saya akan membawa materi tentang ikatan logam. Perkenalkan, nama saya Ade Luis Vistuba. Di sini saya akan membawakan materi tentang ikatan ionik. Yang pertama, pengertian ikatan ionik. Ikatan ionik atau ikatan ion merupakan ikatan yang bisa terjadi akibat dari adanya perpindahan elektron dari satu atom menuju atom yang lain. Adapun beberapa syarat sebuah ikatan ionik bisa terbentuk, di antaranya seperti berlangsungnya transfer elektron dari unsur elektron positif menuju unsur elektron negatif, tercipta antara unsur yang elektropositif logam dengan unsur yang elektronegatif non-logam. Unsur elektron positif akan melepaskan elektron yang membentuk kation, sementara yang elektronegatif menangkap elektron yang membentuk anion. 2. Sifat-sifat ionik. 1. Membentuk kristal. Keistimewaan sebuah senyawa ionik adalah senyawa tersebut berada dalam bentuk kristal. 2. Titik didih dan titik lele yang tinggi. Titik didih dan titik lele dari suatu senyawa ionik pun akan lebih tinggi dan umumnya lebih tinggi dari senyawa kovalen. 3. Entalpi peleburan dan penguapan yang tinggi. Entalpi peleburan merupakan panas yang dibutuhkan untuk meleleh 1 mol padatan dan tekanan konstan, sedangkan entalpi penguapan adalah panas yang dibutuhkan untuk menguapkan satu senyawa dalam bentuk campuran pada tekanan uap. Yang keempat, keras namun rapuh. Kekerasan yang tinggi pada senyawa ionik akibat adanya tarikan yang sangat kuat antara ion positif dan ion negatif dalam senyawa ionik sehingga membuat satu dengan yang lain sulit untuk dipisahkan. Yang kelima, larut dalam air. Senyawa ionik merupakan senyawa yang mudah larut dalam air. Yang keenam, larutan lelehan dapat menghantarkan listrik. Dalam air, senyawa ionik akan terdisosiasi sebagai anion, anion dan kation. Selain larutannya, lelehan dari senyawa ionik juga dapat menjadi penghantar listrik. Yang ketujuh, isolator yang baik. Penghantar listrik berasal dari dalam bentuk larutan dan lelehannya. Namun, padatan senyawa ionik tidak dapat menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang ketiga, proses pembentukan ikatan ionik. Ketika pertukaran elektron terjadi, maka Na akan menjadi bermuatan positif atau Na flash, dan Cl akan bermuatan negatif Cl, sehingga membentuk ikatan ionik. Contoh soal, ikatan antara Na dan Cl membentuk NaCl, di mana Na merupakan logam dan Cl merupakan non-logam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang ikatan kovalen. Yang pertama, pengertian ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari permukaan bersama pasangan elektron antara dua atom. Ikatan kovalen terjadi antara atom non-logam atau atom semi-logam dan non-logam. Jenis-jenis ikatan kovalen. Yang pertama, berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatannya. Ikatan kovalen tunggal memiliki satu pasangan elektron ikatannya. Yang kedua, ikatan rangkap dua memiliki dua pasangan elektron ikatan. Yang ketiga, ikatan rangkap tiga memiliki tiga pasangan elektron ikatan. Yang kedua, berdasarkan kepolaran ikatan. Yang pertama, ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Yang kedua, ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Yang ketiga, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kimia yang terjadi jika pasangan elektron bersama yang digunakan kedua atom disumbangkan. Sekian dan terima kasih. Nama saya Martin Molina, saya akan membawa materi tentang ikatan logam. Ikatan logam ini terbentuk antara atom bermuatan positif dengan elektron bebas dari atom-atom. Ciri-ciri dari atom
ikatan logam ini adalah atom seperti bola pingpong. Yang berikut, atom memiliki sedikit elektron valensi dan atom relatif longgar atau terdapat banyak tempat kosong. Elektron valensi berputar berbentuk awan elektron. Ikatan logam mempunyai sifat-sifat logam, yaitu memiliki konduktivitas, thermal, dan listrik yang tinggi, berlaku dan memantulkan cahaya, dapat ditempa, memiliki variasi kekuatan mekanik, proses pembentukan ikatan logam. Dan ikatan logam ini terbentuk antara logam dan non-logam. Yang pertama, logam. Bulatan logam termasuk penghantar listrik yang baik. Yang kedua, mempunyai kilap logam. Yang ketiga, kuat dan keras, digunakan sebagai logam paduan. Yang keempat, dapat dibengkokkan dan diukur. Yang kelima, penghantar panas yang baik. Keenam, kebanyakan logam memiliki kerapatan yang besar. Yang ketujuh, kerapatan logam yang memiliki titik didih dan titik lemah yang tinggi. Di situ ada non logam, yaitu padatan non logam biasa bukan penghantar listrik, tidak mengkilat. Yang ketiga, kebanyakan non logam tidak kuat dan lunak. 4, biasanya redup dan patah. Biasanya rapuh dan patah. Yang kelima, suka menghantarkan panas. Yang keenam, kebanyakan non logam memiliki fleskon. Yang ketujuh, kebanyakan non logam memiliki titik didih dan titik lemah yang rendah. Demikian materi ini.